Bab 1564. Ayo, satu pedang menentukan hidup dan mati. Luar angkasa. Yang disebut luar angkasa sebenarnya berada di luar atmosfer benua Tian, yaitu di langit berbintang, namun agar tidak memengaruhi benua Tian, Nadavan dan yang lainnya membuka ruang medan perang di langit berbintang. Di ruang medan perang, Nadavan memegang kipas bulu, dan di kakinya ada naga emas, dan di sampingnya, selain pria bertombak, pria berlengan patah, dan wanita berlengan patah, dan masih ada 3 orang berjubah hitam. Di punggung naga, Nadavan memejamkan matanya sedikit, sudah bertahun-tahun. Hari ini akhirnya bisa berakhir. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke bawah. Di bawah, cahaya pedang dan cahaya keemasan tiba-tiba datang ke arena. Cahaya pedang dan cahaya keemasan menghilang, dan warrior Yang dan Irenean muncul di arena. "Untuk apa kamu datang?" Blood Girl sedikit mengernyit. Sejujurnya, kekuatan warrior yang tidak lemah dan memang bisa membantu mereka, tetapi dia tetap tidak ingin warrior yang ikut serta. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, warrior yang masih terlalu muda, sangat berbahaya untuk bergabung. Dengan bakat warrior yang, selama dia diberi waktu, tidak butuh waktu lama, paling lama 10 tahun, tidak ada seorang pun di lapangan yang sanggup menjadi lawannya. Warrior yang menggelengkan kepalanya, Vero tidak bisa mati sia-sia. Ada alasan lain untuk muncul, dan itu adalah Vero Ding. Dia tidak bisa membiarkan wanita ini mati untuknya dengan sia-sia. Blood Girl melirik warrior Yang, lalu berkata, "Hati-hati." Warrior yang mengangguk, tentu saja dia akan berhati-hati. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang lebih lemah darinya. Harus dikatakan bahwa dia dan Irenean termasuk yang terlemah. Warrior yang melirik ke lapangan dan berkata, "Biarkan aku yang mulai." Suara terdengar, segel dewa pedang di keningnya tiba-tiba menyala. Detik berikutnya, jiwa pedangnya langsung terangkat ke alam pengembalian jiwa. Saat jiwa pedang diangkat ke alam pengembalian jiwa, warrior yang melambaikan tangan kanannya, muncul peta pedang galaksi di lapangan. Dengan tampilnya peta pedang galaksi, suasana lapangan tiba-tiba berubah menjadi langit berbintang. Apa kartu andalan terkuatnya? Peta pedang galaksi dengan reinkarnasi pedang. Jika dibandingkan keduanya, peta pedang galaksi lebih baik. Tujuan warrior yang sangat sederhana, yaitu untuk mengkonsumsi Nadavan dan yang lainnya terlebih dahulu. Bertarung sendirian, dia mungkin tidak bisa mengalahkan siapapun, tapi dia masih bisa mengkonsumsi energi mereka. Namun, idenya indah, kenyataannya kejam. Tepat ketika warrior yang melambai dan memanggil energi pedang bintang, Nadavan di kejauhan tiba-tiba memegang kipas bulu dan melambaikannya dengan ringan. Dengan lambaian seperti itu, pemandangan tiba-tiba kembali normal. Warrior yang tercengang, karena dia tidak bisa merasakan bintang di langit berbintang. Warrior yang memandang Blood Girl, dan Blood Girl berkata dengan sungguh-sungguh, dia menutup langit berbintang. Tutup langit berbintang. Wajah warrior yang berkedut, apakah ini mungkin? Bisakah langit berbintang tertutupi? Pada saat ini, Nadavan di kejauhan tiba-tiba menatap wanita yang lengannya patah, "Sesama pedang kultivator, dia untuk kamu." Wanita berlengan patah itu mengangguk sedikit, lalu menatap warrior yang, "Kali ini, kamu bisa mati." Warrior yang hendak berbicara, ketika Nadavan tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, pemandangan di lapangan berubah, dan dalam sekejap, hanya warrior Yang dan wanita dengan lengan patah yang tersisa. Ekspresi warrior yang tergerak, dia dan wanita dengan lengan patah langsung dipindahkan ke medan perang kosong lainnya oleh wanita berkipas bulu.
Dan dia bahkan tidak punya ruang untuk melawan, tidak, dia dipindahkan langsung oleh pihak lain sebelum dia bisa bereaksi. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Menarik kembali pikirannya, warrior yang menatap wanita yang tidak jauh di depannya, tentu saja dia tidak berani gegabah terhadap wanita yang menciptakan pedang reinkarnasi ini. Wanita itu berjalan perlahan menuju warrior yang, setelah bertahun-tahun, hari ini akhirnya bisa berakhir sepenuhnya. Suaranya terdengar, dengan sebuah gerakan, dia langsung menghilang di tempatnya. Di kejauhan, warrior yang tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Ledakan. Dengan suara ledakan, ruang kosong di lapangan tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba menyebar dengan liar, dan di mana gelombang udara lewat, ruang bergetar hebat seperti gempa bumi. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba saling bersilangan di medan perang yang kosong ini. Dengan munculnya cahaya pedang ini, gelombang udara tersebut tiba-tiba terkoyak oleh cahaya pedang tersebut. Dentang. Dengan suara yang menusuk, kedua cahaya pedang itu melesat ke belakang pihak lain. Segera, cahaya pedang bubar, warrior yang dan wanita dengan lengan patah muncul di lapangan. Pada saat ini, warrior yang sedikit menggenaskan. Setidaknya ada selusin bekas pedang di tubuhnya. Bekas pedang ini sangat dalam, terutama bekas pedang di dadanya. Bekas pedang itu sangat dalam sehingga warrior yang seperti dibelah dadanya. Jika kamu menariknya ke kedua sisi dengan tangan kamu pasti akan dapat melihat 5 organ dalam dengan sangat jelas. Wanita dengan lengan patah jelas jauh lebih baik daripada warrior yang, setidaknya dari permukaan. Ada sangat sedikit bekas pedang pada wanita dengan lengan yang patah, hanya 2 bekas pedang di bahunya. Alasan mengapa warrior yang lebih buruk dari wanita berlengan patah, tidak hanya kalah dengan wanita berlengan patah dalam semua aspek, tetapi juga karena dia menggunakan gaya permainan yang fatal. Ada kekurangan dari permainan putus asa, yaitu ketika lawan dapat mematahkan pertahanan dia akan sangat mudah terluka. Sama seperti sekarang, meski pertahanan fisiknya kuat, wanita berlengan patah itu bisa mematahkan pertahanannya. Warrior yang menyadari bahwa kemampuan lawan dalam hal kecepatan dan ilmu pedang jauh lebih baik darinya. Setelah hening sejenak, warrior yang mengaktifkan alkimia batin Dewa Siluman di dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, kekuatan Dewa Siluman menyembur dari tubuhnya. Saat kekuatan Dewa Siluman muncul, tubuh warrior yang tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan misterius. Pada saat yang sama, energi ungu kosmik di tubuhnya telah menyembuhkan semua luka di tubuhnya. Wanita dengan lengan yang patah berjalan ke arah warrior yang, fisikmu bukan fisik khusus, tetapi kemampuan pemulihanmu bahkan lebih baik daripada fisik khusus. Ayo, coba aku lihat. Apakah kemampuan pemulihanmu lebih cepat, atau pedangku lebih cepat? Suara terdengar, tangan wanita itu tiba-tiba memegang pedang dan mengayunkannya ke arah warrior yang. Dalam sekejap, pedang teratai besar muncul di atas kepala warrior yang. Saat pedang teratai muncul, wajah warrior yang berubah, dia pernah merasakan jurus ini. Segera, pikirannya bergerak sedikit, dan dia mengeluarkan tutup peti mati. Ledakan. Pada saat ini, pedang teratai tiba-tiba meletus di atas kepala warrior yang, pedang teratai meletus, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya segera menenggelamkan warrior yang seperti hujan deras. Ledakan. Pada saat ini, semburan jiwa pedang dan semburan darah tiba-tiba meletus dari hujan pedang, dan hujan pedang yang menenggelamkan warrior yang tiba-tiba berceceran di tanah. Pada saat ini,
wanita dengan lengan yang patah muncul di depan warrior Yang dan menikam dengan pedang. Ujung pedangnya langsung mengarah ke tenggorokan warrior Yang. Meski kini warrior Yang telah diberkahi dengan kekuatan Dewa Siluman, dia tidak berani menggunakan tenggorokannya untuk menangkis pedang wanita yang lengannya patah. Pedang itu tiba-tiba membuat tebasan silang, dan memotong lagi ke tenggorokannya, dan kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Seberapa cepat? Hingga warrior Yang hanya bisa samar-samar merasakan lintasan pedang. Dengan naluri bertarungnya, tubuh warrior Yang bersandar ke belakang seolah-olah patah, tetapi pada saat ini, pedang itu tiba-tiba berhenti. Dan detik berikutnya, pedang itu jatuh dari atas seperti memotong kayu. Pada saat ini, warrior Yang memutar pergelangan tangannya dan pedang berada di depannya. Dentang. Begitu kedua pedang itu bersentuhan, ledakan yang memekakkan telinga terdengar di lapangan. Detik berikutnya, warrior Yang langsung dirobohkan oleh pedang, tetapi pedang wanita berlengan patah itu masih melekat erat. Pada saat ini, jarak antara warrior Yang dan wanita dengan lengan yang patah kurang dari 10 cm. Setelah hening beberapa saat, gelombang niat membunuh dan jiwa pedang keluar dari tubuh warrior Yang. Niat membunuh dan jiwa pedang menyusut dengan cepat, dan detik berikutnya, dua konsepsi niat meledak. Batasan maksimal dari dua konsepsi niat. Ledakan. Kekuatan yang meletus setelah dua batasan maksimal konsepsi niat langsung mengguncang punggung wanita itu, tetapi ketika dia mundur, tangannya tiba-tiba memegang pedang dan menebas ke arah warrior Yang. Karena terlalu dekat, dan warrior Yang tidak menyangka wanita itu masih bisa menebas pedang di saat seperti itu, dia langsung terkena energi pedang ini, dan seluruh orang terkejut dan terbang ribuan kaki jauhnya. Ribuan kaki jauhnya, tepat saat warrior Yang berhenti, wanita dengan lengan patah muncul di depannya lagi, dan kemudian menusuk tenggorokan warrior Yang dengan pedang lagi. Setiap jurus berniat untuk membunuh. Jurus wanita berlengan patah ini sangat licik dan ganas. Tidak hanya itu, energi pedangnya juga sangat ganas, bahkan warrior Yang tidak berani menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan, bahkan jika dia telah diberkati kekuatan Dewa Siluman sekarang. Warrior Yang tidak punya waktu untuk merawat luka di tubuhnya, dan segera mengangkat pedangnya dan menebasnya. Ledakan. Dengan tebasan pedang, warrior Yang sendiri terlempar ke belakang ratusan kaki, dan wanita dengan lengan yang patah juga terguncang ke belakang, tetapi dia berhenti setelah dia mundur 100 kaki. Begitu dia berhenti, tangannya memegang pedang dan menebas ke arah warrior Yang di udara. Sebuah energi pedang menembus langit dan kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, itu sudah di depan warrior Yang. Warrior Yang menggerakkan pergelangan tangannya dan tutup peti mati muncul di depannya. Ledakan. Warrior Yang, termasuk tutup peti mati, terlempar ke belakang lebih dari 100 meter. Warrior Yang berhenti, dia melihat dirinya sendiri. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan memar, dan jika bukan karena energi ungu kosmik, dia akan mati ratusan kali. Bukankah kamu pedang reinkarnasi? Pada saat ini, wanita dengan lengan yang patah tiba-tiba berkata. Warrior Yang memandang wanita dengan lengan patah, dan wanita dengan lengan patah berkata lagi, "Ayo, satu pedang akan menentukan hidup dan mati." Suara terdengar, matanya perlahan terpejam. Di kejauhan, warrior Yang terdiam sesaat, dan detik berikutnya, matanya perlahan tertutup. Ada saat keheningan di lapangan, dan tiba-tiba, dua suara pedang terdengar di medan perang yang kosong ini pada saat yang sama, dan kemudian, keduanya menghilang pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, medan perang kosong ini langsung runtuh. Bersambung.